Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat, saya Galang Boy Samudra Rahman dan saya siap bikin gebrakan. Halo semuanya, saya mendapatkan ide untuk memperkenalkan alat terapi kursi roda berjalan. Ini adalah guna untuk membantu para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan membahas mengenai alat tersebut secara singkat. Dari yang saya ketahui, banyak masyarakat yang mengalami disabilitas fisik, di mana pada umumnya mereka pada saat terapi hanya diam di tempat, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Maka dengan adanya alat ini membantu para penyandang disabilitas dan lansia agar bisa beraktivitas sambil terapi. Tentunya tanpa bantuan orang lain untuk menggerakkan alat terapi kursi roda ini. Lansia, penyandang disabilitas, dan pasien rehabilitas fisik sering menghadapi masalah dalam bergerak yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Mobilitas yang terbatas ini dapat menyebabkan isolasi sosial, penurunan fisik, dan kesehatan pada orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, pasien kondisi cedera atau gangguan otot atau saraf membutuhkan dukungan berkelanjutan yang tidak selalu tersedia. Tidak hanya membantu pengguna untuk bergerak lebih mandiri, tetapi juga memberikan dukungan terapi melalui stimulasi otot dan postur tubuh yang sesuai. Desain ergonomis dan mudah digunakan, di mana kursi roda ini dirancang dengan kenyamanan pengguna dalam pikiran, serta dilengkapi teknologi yang memudahkan kontrol dan penggunaan tanpa memerlukan tenaga ahli atau pengawasan intensif, sehingga mereka merasa lebih mandiri dalam proses pemulihan. Alat terapi kursi roda berjalan. Alat ini bergerak di bidang industri inovasi, khususnya mesin dan elektronika. Alat ini sangat cocok bagi pengguna yang banyak beraktivitas, karena alat ini dilengkapi roda di bawahnya, juga fitur teknologi canggih yang terhubung ke handphone untuk memonitor kesehatan pengguna, sehingga penggunanya tidak berdiam diri di satu tempat dan bisa melakukan aktivitas lainnya. Model bisnis untuk alat terapi kursi roda berjalan ini biasanya melibatkan beberapa elemen, seperti penjualan langsung melalui website atau toko online, lalu kemitraan dengan rumah sakit, distributor alat medis, dan panti rehabilitasi, serta pameran kesehatan dan demonstrasi produk di tempat-tempat perawatan. Sedangkan revenue stream dari bisnis ini adalah: yang pertama, penjualan satuan kepada pelanggan individu atau institusi, dan jumlah besar kepada distributor atau rumah sakit. Yang kedua, menyediakan opsi sewa alat bagi pengguna yang membutuhkan kursi roda untuk jangka waktu tertentu, misalnya pasien yang sedang menjalani rehabilitasi sementara. Yang ketiga, jika produk ini memenuhi kriteria tertentu, mungkin ada pendapatan dari subsidi pemerintah atau asuransi kesehatan yang menanggung sebagian atau seluruh biaya alat. Yang keempat, pendapatan dari layanan perawatan, perbaikan, atau upgrade perangkat yang sudah ada. Untuk memperkirakan market size dari bisnis alat terapi kursi roda berjalan, beberapa faktor utama yang harus diperhitungkan adalah: yang pertama, peningkatan penyakit kronis seperti stroke, multiple sclerosis, artritis, dan cedera tulang belakang yang menyebabkan disabilitas fisik, turut berkontribusi pada pertumbuhan permintaan untuk alat bantu mobilitas yang memiliki fungsi terapi. Lalu, meningkatnya populasi lansia di seluruh dunia merupakan salah satu pendorong utama pasar ini, terutama di negara-negara maju dan berkembang. Menurut laporan dari WHO, jumlah orang berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat, dari 1 miliar pada tahun 2020 menjadi 2,1 miliar pada tahun 2050. Lalu, untuk target market adalah rumah sakit dan klinik rehabilitasi. Fasilitas medis yang menyediakan perawatan jangka panjang bagi pasien yang membutuhkan kursi roda terapi untuk mendukung rehabilitasi. Lalu panti jompo dan fasilitas perawatan lansia. Fasilitas ini memiliki kebutuhan besar untuk alat bantu mobilitas dan terapi bagi penghuni lansia mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Lalu untuk marketing plan adalah meningkatkan brand awareness di kalangan target market seperti lansia, penyandang disabilitas, institusi medis. Memperluas pangsa pasar melalui penjualan langsung dan kemitraan dengan institusi kesehatan. Meningkatkan jumlah pelanggan melalui program pemasaran digital dan offline. Mengembangkan loyalitas pelanggan melalui layanan purna jual yang berkualitas.
Lalu untuk milestone yang ingin saya capai pada 3 tahun ke depan adalah tahun pertama adalah riset dan pengembangan R&D final. Yang kedua ada sertifikasi dan pemasaran awal. Yang ketiga ada produksi dan distribusi awal. Yang keempat ada penjualan dan pemasaran aktif. Untuk tahun kedua kita ada ekspansi pasar, disverifikasi produk, penguatan brand dan jaringan kemitraan, peningkatan layanan purna jual. Di tahun ketiga kita ada skalabilitas operasional, inovasi produk dan teknologi, serta evaluasi dan persiapan ekspansi jangka panjang. Lalu ada dampak menurut ESG. Yang pertama ada sosial, meningkatkan mobilitas dan kesehatan pengguna. Alat terapi kursi roda berjalan dirancang untuk membantu lansia, pasien dengan disabilitas fisik, dan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada perawatan intensif. Dengan memberikan solusi mobilitas dan terapi mandiri, alat ini dapat membantu mengurangi perawat dan fasilitas medis. Lalu, untuk dampak pada lingkungan. Material ramah lingkungan. Dalam proses produksi, perusahaan dapat menggunakan bahan-bahan yang lebih berkelanjutan, seperti plastik daur ulang, aluminium yang dapat didaur ulang, atau bahan biodegradable untuk mengurangi jejak karbon. Yang kedua, desain produk yang modular dan tahan lama dapat memperpanjang umur penggunaan produk. Selain itu, dengan menciptakan produk yang mudah dibongkar, komponen-komponen dapat didaur ulang atau diperbarui. Nah, itu tadi penjelasan dari kegunaan alat terapi kursi roda berjalan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.